Salah satu ajang pilkada paling penting dan menarik sekarang ini salah satu pilkada yang paling menarik dari sisi lawan yang dihadapi dan juga harapan yang dimunculkan. Salah satu pilkada paling menarik itu adalah pilkada di Kabupaten Tegal di Jawa Tengah. Di ajang pilkada inilah dua anak muda, yakni Bima Eka Sakti dan Muhammad Saiful Mujab, maju menantang calon kuat, menantang pasangan raksasa, yakni Ishak Maulana Rohman dan Ahmad Khalid, yang sukses memborong dukungan dari 12 partai politik. 6 parpol yang berada di parlemen yakni PKB, Gerindra, Golkar, PKS, P3, dan PAN, dan juga 6 parpol non-parlemen yakni Gelora, Nasdem, PSI, Demokrat, Hanura, dan Partai Umat, semuanya berhasil diboyong oleh duet Ishak Maulana Rohman dan Ahmad Khalid. Tapi beruntungnya buat masyarakat di Kabupaten Tegal, PDI Perjuangan memutuskan menolak bergabung dengan koalisi PKB, Gerindra, dan kawan-kawan, dan memajukan calon sendiri. Mereka memajukan dua anak muda cerdas dan penuh energi buat melakukan gebrakan di kabupaten dengan ibu kota Selawi ini. Sekarang, masyarakat Kabupaten Tegal jadi punya pilihan. Pasangan Ishak Maulana Rohman dan Ahmad Khalid gagal melenggang menghadapi kota kosong. Nah, kalian mau tahu siapa lawan berat yang harus dihadapi sama duet Bima dan Mujab? Mereka bukan orang sembarangan loh. Ayo, like, komen, dan subscribe dulu sebelum kita lanjut. Meski cuma maju sebagai calon wakil bupati, Pak Ahmad Khalid bukanlah tokoh sembarangan. Dia ini tokoh lokal yang punya koneksi kuat ke Jakarta. Dia adalah adik dari Sekjen Partai Gerindra, yakni Pak Ahmad Muzani. Kakak beradik Pak Ahmad Muzani dan Pak Ahmad Khalid ini berasal dari Desa Tembok Lor, Kecamatan Adiwerna di Kabupaten Tegal. Dengan dukungan dari tokoh politik nasional, apalagi dia ini seorang sekretaris jenderal sebuah partai besar, sudah pasti lobi dari Pak Ahmad Khalid jadi sangat kuat. Makanya juga, dia dan pasangannya mampu buat mengumpulkan dukungan dari 12 partai politik sekaligus. Yang lebih dahsyatnya lagi, pasangan Ishak Maulana Rohman dan Ahmad Khalid berhasil menyingkirkan Bupati Petahana, yakni Umi Azizah, buat maju mempertahankan posisinya. Tokoh kuat di Kabupaten Tegal ini gagal mendapatkan dukungan dari partainya sendiri, yakni PKB. Padahal Ibu Umi boleh dibilang adalah tokoh PKB Kabupaten Tegal. Ibu Umi adalah putri kedua dari Kiai Haji Zainal Arifin, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Dia sudah aktif di PKB sejak partai itu berdiri. Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 ini awalnya adalah juru kampanye PKB. Tahun 2013 dia diminta oleh para kiai buat maju di pilkada, jadi calon wakil bupati mendampingi dalang karismatik Ki Entus Susmono. Mereka berhasil terpilih dan di tahun 2018 Ibu Umi maju menjadi calon bupati karena Ki Entus Susmono meninggal dunia. Dalam pemilihan ini, Ibu Umi terpilih menjadi Bupati Tegal untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Dia adalah bupati perempuan pertama di Kabupaten Tegal. Nah, sekarang tiba-tiba saja karena kepentingan koalisi Kim Plus di tingkat nasional, Ibu Umi jadinya gagal buat dapat tiket maju mempertahankan jabatannya. Padahal nih, harus kita ketahui, Ibu Umi dan PKB sebetulnya punya suara yang sangat besar di Kabupaten Tegal. Di pilkada tahun 2018, Ibu Umi menang telak hingga sekitar 70% suara. Sementara itu di pemilihan legislatif tahun 2024, PKB Kabupaten Tegal sukses meraih 17 kursi DPRD dari 50 kursi yang tersedia, atau sekitar 35% kursi DPRD. Jadi, bisa kebayangkan kuatnya dukungan rakyat Tegal buat Ibu Umi dan PKB sebetulnya. Namun begitu, kekuatan PKB di Kabupaten Tegal rupanya harus tunduk sama konstelasi politik nasional. PKB harus tunduk sama keinginan Partai Gerindra buat maju bersama-sama di Pilkada Tegal. Makanya,
Ibu Umi tersingkir dari ajang pemilihan. Nah, buat menghadapi pasangan Ishak Maulana Rohman dan Ahmad Khalid, PDI Perjuangan coba kasih alternatif lewat duet pasangan muda. Mereka adalah Bima Eka Sakti yang berumur 33 tahun dan Muhammad Saiful Mujab yang baru berumur 29 tahun. Kedua anak muda ini nggak berlatar belakang keluarga politik. Bima Sakti adalah seorang ASN di Provinsi Jawa Tengah dan pernah menjadi ajudan dari Mas Ganjar Pranowo. Jadi boleh dikata, dia ini punya pengalaman bersentuhan langsung dan melihat langsung cara Mas Ganjar memimpin Jawa Tengah dan mengubah kehidupan banyak rakyat, terutama keluarga kurang mampu. Pengalaman ini rupanya yang menginspirasi Bima Sakti buat terjun ke politik dan maju di pilkada daerah kelahirannya di Kabupaten Tegal. Sementara itu, Mujab adalah Ketua BEM Universitas Indonesia tahun 2017. Dia adalah anak seorang TKW, seorang tenaga kerja wanita di luar negeri. Tapi dia berkesempatan sekolah tinggi, hingga kuliah S2 di Inggris, berkat kecerdasan dan ketekunannya, dan tentunya berkat beasiswa-beasiswa yang didapatnya. Mujab kuliah S1 di FISIP UI, mengambil jurusan ilmu politik. Dia terpilih sebagai Abang Jakarta tahun 2018 dan kemudian melanjutkan kuliah ke sekolah bergengsi London School of Economics and Political Science di Inggris. Kalau dari sisi pengalaman dan isi kepala, sudah pasti pasangan Bima Sakti dan Mujab, walaupun usia mereka ini masih sangat ramad muda, sudah pasti mereka bukan calon kepala daerah yang kaleng-kaleng dan sekedar mengandalkan koneksi keluarga. Mereka ini adalah anak-anak muda yang merintis dari bawah dan kini mendapatkan apresiasi dari partai buat bertarung di pilkada, di level pilkada yang terbawah. Harapannya tentunya dengan semangat muda mereka, dengan energi muda mereka, dengan kreativitas kekinian mereka, dengan jejaring luas yang mereka punya, dan juga dengan bimbingan para senior mereka, pasangan Bima Sakti dan Mujab bisa melakukan gebrakan di ajang kampanye pilkada kali ini. Dan buat kita yang bukan warga Slawi dan Kabupaten Tegal, buat kita semua tentunya kisah dan kemunculan Bima Sakti dan Mujab memberikan secercah harapan buat masa depan Indonesia. Lewat sosok Bima Sakti dan Mujab, kita mendapati anak-anak muda yang penuh semangat, penuh optimisnya, dan sanggup berjuang. Mereka anak-anak muda yang gak sekedar mengandalkan kehebatan dan pencapaian orang tua mereka buat sukses dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Makanya nih, ayo kita semua dukung Bima Sakti dan Mujab memenangkan pilkada di Kabupaten Tegal.